Bapak Ibu mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, nama saya Alinka Naura dari kelas 5H. Saya mendapatkan sebuah amanah dari SD Al-Kausar untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cermai, oh buah cermai, pergi ke pasar beli opak. Ramai sih ramai, tapi jawab salam kok tidak kompak ya. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati hadirin dan hadirat serta jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbi yang telah memberi tanpa henti. Kini telah terbukti gaya hidup semakin bergengsi. Pakaian rapi berdasi, rumah mewah berpagar besi, di depannya mobil Mercy. Makan keju dan roti, ini anugerah yang patut kita syukuri. Alhamdulillah. Salawat serta salam, keselamatan dan kesejahteraan semoga senantiasa tercurah kepada seorang tokoh revolusioner yang merupakan seorang presiden yang tidak bergaji, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang guru yang tidak bersertifikasi, seorang perangkul yang tidak pernah memukul, seorang pengajak yang tidak pernah menginjak. Beliau adalah kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah dan Siti Aminah. Siapakah beliau? Tak lain dan tak bukan, ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Para hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan sebuah tausiah yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Sudah selayaknya jika seorang anak berperilaku baik kepada kedua orang tuanya, karena jika ingin mendapatkan ridho dari Allah hanya bisa dilakukan dengan taatnya kita kepada kedua orang tua kita. Apalah arti kesuksesan dan kejayaan jika tidak mendapatkan ridho dari orang tua? Mengapa Islam memposisikan orang tua, terutama ibu, pada posisi yang sangat penting? Marilah kita baca surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masyir. Sadaqallahul azim. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembali. Hadirin yang dirahmati Allah, bukankah tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala
dibanding dirinya sendiri. Tak satu pun nyamuk hinggap di tubuh kita. Mereka berjaga setiap malam hanya untuk memastikan kalau kita aman. Ketika kita sakit, mereka berdoa, "Ya Allah, pindahkanlah penyakit yang ada di badan anakku. Pindahkanlah kepadaku ya Allah. Pindahkanlah penderitaannya kepadaku ya Allah." Setiap tetes air susunya menguatkan kita, menghilangkan rasa lapar kita, dan menghilangkan rasa haus kita. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, mereka lakukan itu untuk kita semua tanpa mengharapkan balasan. Lalu, apa yang sudah kita lakukan para hadirin? Sudahkah kita membuat mereka tersenyum? Sudahkah kita mengganti setiap tetes air susunya? Sudahkah kita membuat mereka bangga? Pasti jawabannya belum. Maka janganlah kamu berkata "ah" kepada mereka, dan janganlah kamu membentak mereka, dan janganlah kamu berkata kasar kepada mereka, karena itu semua menyakiti hati mereka dan rendahkan diri kita di depan mereka. Para hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah lelaki bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya baginda Rasulullah, siapakah yang berhak mendapatkan kebaktian dariku?" Ada yang tahu tidak? Baginda Rasulullah pun kembali menjawab, "Ibumu." Lalu, siapa lagi ya baginda Rasulullah? Baginda Rasulullah pun kembali menjawab, "Ibumu." Lalu, siapa lagi ya baginda Rasulullah? Baginda Rasulullah pun kembali menjawab, "Ibumu." Lalu, siapa lagi ya baginda Rasulullah? Baginda Rasulullah pun kembali menjawab, "Ayahmu." Dari kisah tersebut dapat kita ketahui bahwa baginda Rasulullah menjawab "ibumu" sebanyak 3 kali sebelum menjawab "ayahmu". Ada kisah lain pada masa perang, lelaki bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya baginda Rasulullah, bolehkah aku ikut berjihad?" Baginda Rasulullah pun kembali menjawab, "Apakah kamu masih memiliki kedua orang tua?" Pemuda itu pun kembali menjawab, "Masih ya baginda Rasulullah." Baginda Rasulullah pun menjawab, "Maka berjihadlah kamu dengan baik dan benar, dan hormatilah kedua orang tuamu." Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.